Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Ahmadian. Baik, pada kesempatan ini pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang sistem bilangan. Di pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan sudah menjelaskan tentang kontrak kuliah, silabus dan pendahuluan tentang mata kuliah kalkulus 1 pada prodi teknik lingkungan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan, kemudian desimal, dan nanti terakhir adalah contoh-contoh dari bilangan itu sendiri. Oke, saya mulai dari bilangan bulat, bilangan asli, bilangan bulat, kemudian bilangan rasional dan bilangan real. Oke, ini bilangan real. Adik-adik mungkin sudah pernah melihat angka-angka ini. Jadi angka-angka yang bilangan positif yang dimulai dari 1 sampai seterusnya itu bilangan asli. Ini simbolnya. Kemudian bilangan bulat yang dimulai dari bilangan negatif, ya, dan bilangan positif itu disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuk pecahan. Jadi P per Q di pembilang dan penyebut, di Q-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional itu dia tidak bisa dibagi dengan 0. Jadi P dan Q ini adalah bilangan bulat. Oke, ini bilangan bulat. Jadi bolehnya negatif, bolehnya negatif. Sedangkan bilangan real itu adalah bilangan rasional dan tak rasional. Artinya seluruh bilangan ini itu adalah bilangan real. Baik, kita lihat sifat-sifat dari bilangan, dari sifat-sifat medannya. Ada hukum komutatif. Jadi X tambah Y sama dengan Y tambah X, ditukar posisi, sama dengan perkalian juga. Ini penjumlahan, ini perkalian, X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian hukum asosiatif itu X tambah Y tambah Z, di mana itu sama dengan X tambah Y tambah Z, dan untuk perkaliannya X kali Y kali Z. Maka hukum distributif di X kali Y tambah Z. Dan ini yang elemen identitas antara 0 dan 1, ya. Jadi X kurang Y, ini untuk pengurangan, itu sama dengan X tambah min Y. Oke. Kemudian kalau pembagian X dibagi Y itu bisa kita tulis X dikali Y pangkat min 1. Jadi kita ulangi bahwasanya bilangan asli itu bilangan yang skupnya paling kecil, sedangkan bilangan real itulah yang paling besar. Oke. Selanjutnya kita lihat garis bilangan. Kenapa saya tambahkan sini garis bilangan? Karena setelah ini kita akan belajar tentang ketaksamaan. Jadi bilangan real itu, jadi garis bilangan real, ya, kalau ditulis X, jadi ini bacanya kurang atau kecil dari Y, maka X-nya dulu yang kita tulis, baru Y. Jadi X-nya itu posisinya di sebelah kiri, yang Y itu sebelah kanan. Kemudian urutan-urutan dari ini, urutan-urutan dari garis bilangan ada 4. Jadi trikotomi, ketransitifan, penambahan, dan perkalian. Jadi trikotomi itu salah satu sifat ini pasti ada. Jadi X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Kemudian transitif itu X kecil dari Y dan Y kecil dari Z jika, ya, Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Jadi X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Penambahan, ya, X kecil dari Y itu, ini bacanya itu jika dan hanya jika atau setara. X kurang dari Y setara dengan X tambah Z kurang dari Y tambah Z.
Jadi tanda ini kadang-kadang saya mengucapkannya kurang atau kecil, jadi mohon bisa dipahami. Nah, itu sama saja, kurang dengan kecil itu sama, lebih atau besar ya. Untuk yang ini kadang-kadang saya mengucapkan lebih atau besar. Dan yang perkalian untuk Z positif ya, ini setara, jadi X kurang dari Y atau X kecil dari Y itu setara dengan X kali Z kecil dari Y kali Z. Kalau dia itu Z nya negatif, jadi posisinya itu berubah, posisi urutannya jadi lebih besar. Kemudian yang terakhir, jadi bilangan rasional tadi, kita balik ke sini, itu ada bilangan rasional dan tak rasional. Jadi bilangan rasional itu ya, bilangan rasional itu dia sifatnya tuh desimalnya yang berulang. Kalau bilangan tak rasional, di mana desimalnya ini yang tidak berulang. Contoh, kita lihat 1/2 ya, 1/2 itu kan 0,5. Biasanya ada yang menuliskan 0,50000. 000 itu desimal yang berulang. Di nolnya itu diulang berapa kali dengan angka yang sama. Seperti juga ini 13/11. Di 1,18 lagi 18 lagi, ini masih banyak nih, sampai seterusnya. Sedangkan bilangan tak rasional dia bilangan yang tidak berulang. Contoh, kalau kita lihat angka 2. Angka 2 ini angka desimalnya itu tidak sama. Jadi angkanya tuh berulang tapi dia tidak sama angka-angkanya. Ini 41, 42, 13, 5, 6, 2, 3. Dan angka 3. Baik, saya hapus ini. Ini saya akan kasih contoh, kita ulang sedikit ya. Oke. 4 dikurang 3 dikali 8 dikurang 12 dikurang 6. Nomor 2, 5/6 dikurang 1/4 ditambah 2/3 setengah dikurang 3/4 ditambah 7/8 bagi dengan setengah ditambah 3/4 dikurang 7/8 dan 4. 2x kurang 3 dikali 2x tambah 3 5. 2x kurang 3 pangkat 2 per 6 x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dan 7 x kuadrat kurang x kurang 6 x kurang 3. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini tolong diingat bahwasanya setiap operasi kita harus melihat apakah dalam operasi itu, operasi pada bilangan itu ada tutup kurung atau tidak. Apabila ada tutup kurung, maka yang didahulukan adalah yang dalam kurung. Nah, seperti nomor 1 ini, jadi 4 dikurang 3 dikali 8 dikurang 12 kurang 6. Jadi kita harus menyelesaikan yang dalam kurung. Tidak boleh kita mengalihkan 3 dengan 8, 3 dikali 8. Okay? Jadi ini hasilnya 4 dikurang 3, 8 kurang 12 min 4 dikurang 6. Kemudian ini kita kali ke dalam, di min 3 dikali min 4 12 dikurang 6, 16 kurang 6 10. Oke, yang nomor 2, 5/6 dikurang 1/4 ditambah 2/3. Jadi ini sama, kita selesaikan yang dalam kurung tadi. Untuk yang pecahan ini, ingat kita harus
eh, kalau dia pecahannya itu penyebutnya sama, itu langsung tambah pembilangnya. Tapi kalau ini beda, 4 dengan 3, kita harus membagi dengan bilangan yang sama yang bisa dibagi dengan penyebut ini. Jadi 4 dengan 3 ini kita harus cari faktor persekutuan terbesar atau kelipatan ya. Jadi kalau kita lihat 3 dan 4 ini lebih besar dari 3 dan lebih besar dari 4. Jadi angkanya yang bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan 3, kita dapat adalah angka 12. Jadi 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4 kali 2 8. Oke, kemudian 5/6 dikurang 11/12, dan ini kita samakan penyebut ya dengan 6 dan 12. Karena 12 ini bisa dibagi dengan 6, jadi kita ambil dan bisa dibagi dengan 12 itu sendiri, kita taruh dalam bilangan 12. 12 bagi 6 2, 2 kali 5 10, 12 bagi 12 1 kali 1 11, 11. Jadi ini hasilnya 10 kurang 11 min 1/12. Dan yang ke nomor 3, jadi setengah kurang 3/4 tambah 7/8, setengah ditambah 3/4 kurang 7/8. Ini kita lihat di sini yang pembilang dan penyebut. Sini bagiannya setengah, 3/4 dan 7/8, di 2/4/8. Jadi kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 2/4/8. Jadi kita dapat angka 8, karena 8 ini bisa dibagi dengan 2 dan 4. Jadi 8 dibagi 2 4, 4 kali 1 4, 8 bagi 4 2 kali 3 6, 8 bagi 8 1 kali 7. Nah, ini sama ya, cuman tanda ini yang kita harus perhatikan. Jadi 8 bagi 2 4 ditambah ya, kalau yang tadi dikurang, ini 6 ini kurang. Jadi 4 dikurang 6 berapa? Min 2 tambah 7 5/8. Kemudian 4 tambah 6 10 kurang 7 3/8. Jadi pada saat ini kita bisa buat caranya. Yang pertama, ini A per B per C kali D, A per B per C per D. Kita bisa selesaikan seperti ini, dikali D per C ya. Jadi 5/8, A per B 5/8 dikali dengan D per C, jadi 8/3, 8/3 sebenarnya 40/24. Oke, yang nomor 4 ini pemfaktoran. Jadi 2x kurang 3 dikali 2x tambah 3. Ini kita langsung di 2x, 2 kali x, 2x kali 2x, 2x kuadrat, 2x kali 3 min 6x, min 3 kali 2x min 6x, min 3 kali 3 min 9 ya. Saya ulangi, 2x dikali 2x tadi ya, 4x bukan 2x, 2x kali 3 min 6x, min 3 dikali 2x min 6x, min 3 kali 3 min 9. Ini hasilnya 4x kuadrat kurang 12x dikurang 9.
Oke, yang nomor 5, 2x kurang 3 pangkat 2x kurang 3 pangkat 2. Oke, sebelum ini saya mau memperkenalkan bentuk umumnya. Mungkin sudah pernah lihat ini. A tambah B pangkat 2 itu bentuknya adalah kita faktorkan A kuadrat tambah 2AB kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau dia ini pangkat 3, maka A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Maka ini kita bisa selesaikan. Jadi operasinya bisa ditambah atau kurang. Jadi tinggal kita sesuaikan. Jadi 2x kuadrat berarti 2x kali 2x, jadi 4x kuadrat. Kemudian karena ini kurang, ya, kurang 2 dikali x 2 dikali x 2 dikali x 2 kali 2x 4x dikali min 3 min 12. Oke, min 12 dan min 3 pangkat 2 9. Ini maaf, ini 2 dikali 2x 4x dikurang, jadi 4 dikali min 3 min 12x ditambah 9. Oke, yang nomor 6. Oke. 9 ini adalah min 3 pangkat 2. Di min 3 pangkat 2 itu min 3 dikali min 3, makanya dia positif. Oke, nomor 6, x kuadrat kurang 4 x kurang 2. Bentuk ini, ya, bentuk ini adalah bentuk yang kita harus menyederhanakan antara pembilang dan penyebut. Kalau kita lihat yang di bawah ini masih tetap, ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita harus menuliskan yang x kurang 2, karena yang di atas ini pangkatnya lebih besar dari 1. Maka kita harus sederhanakan yang ini, di mana pasti yang di atas pembilang ini punya yang di bawah. Maka kita bisa buat x kurang 2 di sini. Apa kawannya dari x kurang 2 agar dia bisa menghasilkan x kuadrat kurang 4? Ya, yaitu x tambah 2. Jadi kalau kita kali, dia hasilnya adalah x kuadrat kurang 4. Jadi ini bisa kita bagi, ini hanya 1, x kurang 2 dibagi x kurang 2 1 kali x tambah 2 sama dengan x tambah 2. Oke, yang nomor terakhir, x kuadrat kurang x kurang 6 x kurang 3. Ya, ini kita tuliskan aja x kurang 3 yang di bawah, karena pasti ini yang kita sederhanakan adalah yang pangkatnya lebih besar. Jadi x kuadrat kurang x kurang 6 pasti ada memiliki suku x kurang 3. Tinggal kita cari suku satu lagi agar dia bisa menghasilkan x kuadrat kurang x kurang 6. Tipsnya adalah kita harus lihat angka di persamaan ini yang paling ujung, yaitu adalah angka 6. Karena dia itu negatif, di sini kita punya ini negatif, maka kita nggak bisa mengalihkan dengan yang negatif. Jadi kita harus cari yang positif. X tambah berapa dia bisa menghasilkan 6 adalah 2. Jadi ini 1 kali x tambah 2 x tambah 2. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberi manfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di Google Classroom atau nanti kita akan buat grup di WhatsApp. Terima kasih. Di materinya akan saya berikan di Google Classroom. Terima kasih.
Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ketaksamaan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai sabun, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.